Cut Nabila, Rumaisa, ada yang tidak di absen? Sudah semua? Baik, teman-teman. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait stres kerja, ya. Bagaimana cara pengatasan stres kerja atau cara mengatasi stres kerja, ya. Kita harus membangkitkan motivasi pekerja, ya. Jadi kita langsung ya kepada topik pembahasan maaf ya, lapar. Materi ajar kita pada pagi hari ini adalah rancangan program motivasi dan perilaku kerja aman. Teman-teman sudah pernah dengar kata motivasi? Apa motivasi teman-teman kuliah? Silakan HP-nya disimpan dulu, jauh-jauh, ya, jangan di atas meja. Simpan HP-nya jauh-jauh. Sudah? Teman-teman pernah mendengar kata motivasi? Pernah? Apa motivasi teman-teman untuk kuliah? Berada di sini apa motivasinya? Silakan cerita dulu. Ariel? Motivasi menjadi diri kita semangat. Apa lagi yang mau? Sifat? Biar gampang cari kerja. Ada lagi? Apa motivasi teman-teman untuk berada di sini, kuliah di sini? Menambah wawasan. Biar Ariel tadi apa? Semangat, Siva mencari kerja untuk menambah wawasan, ya. Jadi itu sudah masuk dalam program yang namanya motivasi kerja. Nanti ada teman-teman dalam motivasi kerja itu kita bagaimana cara membangkitkan semangat pekerja itu bukan mereka semangat untuk bekerja, tidak, tapi bagaimana mereka bisa kita berikan semangat untuk mematuhi yang namanya aturan ketiga, ya. Nanti di perancangan juga termasuk Ariel tadi bilang untuk ada biar semangat, termasuk Siva juga bilang ada untuk mudah cari peluang kerja, ada juga untuk menambah wawasan, karena di K3 itu nanti untuk meningkatkan motivasi harus ada juga pelatihan yang kita berikan, ya. Terus perilaku kerja aman. Apa sih perilaku kerja aman? Ada yang tahu? Perilaku kerja aman. Ini bukan cara kerja, ya. Cara kerja aman tidak bekerja di ketinggian. Tidak semua kerja, pasti kerja itu ada juga risiko kerja, ya. Kalau ditempatkan di ketinggian gimana? Tapi ini lebih kepada perilaku, ya. Perilaku kerja aman. Terbayang tidak bagaimana gambaran perilaku kerja aman itu? BBS sudah belajar? Sejalan? Bagaimana teman-teman gambarkan perilaku kerja aman? Ayo, siapa yang bisa berpendapat? Bekerja? Kegiatan? Kegiatan yang masih dalam keadaan aman. Oke, satu. Perilaku yang tidak menimbulkan kecelakaan kerja. Satu lagi. Ada nilai poin, ya. Catat temannya tadi. Dila tolong catat teman-temannya. Tadi ada Ariel, Dila, saya satu, ada Siva,
Ada apa Bil? Siapa lagi tadi satu? Ayo, apa perilaku kerja aman tadi? Bagaimana teman-teman menggambarkan pekerja aman itu seperti apa? Kan sudah belajar PPS. Hmm? Taat aturan perusahaan. Oke, baik. Ada tadi kegiatan kerja yang aman. Siva, bila eh, pekerja tidak menimbulkan kecelakaan. Kegiatan apa? Taat aturan perusahaan. Tiga-tiganya betul ya. Perilaku kerja aman itu bagaimana sebuah pekerjaan itu tidak menimbulkan namanya risiko kerja. Ya. Tapi ini lebih kepada perilaku, ya. Bagaimana cara kita sebagai HSE atau sebagai nanti teman-teman ya, kalau kita sebagai HSE itu kita adalah pengawas, ya, penegak keadilan. Wah, jangan ya, sama ya, apa namanya, penegak safety, ya. Jadi di mana kita itu bisa mengimplementasikan ya aturan-aturan baik dari regulasi demi lingkungan kerja dan juga SOP perusahaan. Nah, itu yang kita sebagai pengawasnya, teman-teman. Ya. Jadi di safety dulu pernah bermindset orang safety itu harus menghilangkan kecelakaan kerja. Iya, harus menghilangkan kecelakaan kerja. Tapi kita harus berawal dari sumbernya. Ya, perilaku. Sebaik apapun sistemnya, ya, sebaik apapun sistemnya, secanggih apapun APD-nya, kalau perilaku pekerjanya tidak baik, tidak berjalan. Ya, betul atau tidak? Jadi kita ini membahas terkait perilaku manusia. Karena susah teman-teman. Kita berbicara perilaku itu susah. Ya. Kita saja yang tadi janji jam 10 jam berapa dia? Jam berapa sekarang? 10.54. Sudah lewat 54 menit. Ya. Itu apa namanya? Ada normalisasi kita di situ. Biasalah terlambat sebentar. Teman-teman pernah? Ini bukan masalah saya karena ada teknisnya salah tadi ya. Mohon maaf ya. Terus pernah teman-teman kita berkendara karena dekat tidak menggunakan helm? Pernah? Dekat sih normal ya. Itu yang kita tanamkan ke diri kita itu. Dekat sih aman cuman dekat usah kayak helm. Kita menormalkan hal-hal kecil ya. Itu juga dengan bekerja di misalkan kita mayoritas galangan, jadi apa namanya, welder. Kalau welder itu kerjanya ngapain welder? Ngelas. Apa saja APD welder? Sarung tangan, pakai facial, pakai masker, pakai sepatu safety, ya kan? Pakai apa lagi? Wear pack, ya kan? Lingkungan panas, kerjanya panas, ya, bekerja di ruang terbuka, nyaman atau tidak? Hah? Tidak, karena panas, ya. Itu hal-hal kecil seperti itu yang membuat apa namanya, yang terjadinya risiko, ya. Kalau dia agak tidak terlalu nampak ketika ngelas, dia menggunakan kacamata yang terlalu hitam misalkan, atau karena alisnya tebal dia keringatan, jadi dibuka lah kacamata itu, kena serpihan las. Nah, itu hazard. Itu yang baru jadi yang apa namanya, setelah matanya terkena itu baru kecelakaan. Tapi sebelumnya apa namanya itu? Sebelumnya hazard. Sesudah kenanya baru risikonya, eksidennya. Untuk mencegah risiko dan hazard dan eksiden, apa yang kita perlukan? Pencegahan, ya. Bagaimana cara pencegahan? Apa yang harus kita lakukan kepada pekerja? APD sudah ada. Mereka bekerja sebelum bekerja, sekarang kan
Setiap perusahaan wajib menerapkan yang namanya K3. Dalam SOP K3, sebelum pekerja itu masuk atau melakukan pekerjaan pasti ada safety briefing. Ya, jadi mereka diberitahu apa sih hazard-hazard yang ada di lingkungan kerja mereka. Nah, itu teman-teman besok jadi HSE itu, Pak kumpul dulu. Setelah kumpul, baris nama siapa dari subkon mana misalkan. Bapak bekerjanya di bidang mana, di bagian mana? Pengelasan. Oh Pak, pengelasan ini loh hazardnya, risikonya bisa luka bakar, ya, percikan api, terus apa lagi tuh, yang tersengat listrik. Itu cuma menjelaskan hazard-hazardnya. Terus apa yang harus pekerja lakukan? Selalu bekerja dengan selamat, ya. Termasuk Bapak Ibu semua. Teman-teman kalau seandainya nanti jadi saya safety officer, apakah teman-teman tidak bukan seorang pekerja? Seorang pekerja, ya. Termasuk teman-teman masuk ke perusahaan sebelum bekerja pun ada briefing, ya. Baik itu teman-teman yang jadi apa? Yang pemberi materinya atau dari pimpinan teman-teman atau dari departemen teman-teman, ya. Terus yang berikutnya nih, contoh penyebab human error, ya. Tadi sudah bahas APD, tidak menggunakan APD. Ini yang banyak terjadi di masyarakat kita, ya. Dan itu termasuk kita. Betul atau tidak? Siapa yang rumahnya ada ke warung lewat jalan raya? Misalkan dia mau pergi ke Indomaret. Ini rumahnya Indomaret itu ada jalan besar di depan. Nah, siapa? Nah, hal-hal sekecil itu yang akan apa namanya? Karena dekat, karena lebih takut tilang, ya. Karena lebih takut Pak Polis, karena Pak Polisnya tak ada. Jadi dinormalkan aja, pakai helm. Saya akui, saya juga seperti itu terkadang. Iya, saya juga seperti itu. Karena apa namanya? Dari kecil pun kita sudah yang apa namanya hal biasa sepele, ya. Kita menormalkan semuanya. Betul atau tidak? Di dunia kerja teman-teman, itulah orang-orang yang akan teman-teman temui, ya. Dengan latar belakang yang berbeda. Oke, kalau tahun 2025, 2026, welder harus memiliki ijazah S1. Ya, maju sekali SDM Indonesia. Ya. Atau tukang apa lagi yang bekerja ya seperti welder lah, ya. Kuli teknik sipil misalkan gali kabel pinggir jalan, pernah lihat? Mereka itu kan sekarang kalau di teknik sipil ketiga sudah harus ada juga, ya. Orang-orang seperti itulah yang akan kita hadapi. Usia yang berbeda, latar belakang yang berbeda, kemampuan pola pikir yang berbeda, ya. Beda kalau dengan kita membina orang di perkantoran misalkan. Mereka sudah ada standar pendidikannya sudah ada, ya. Itu yang menjadi PR. Nih, tidak menggunakan HPD. Sekarang di perusahaan pun masih banyak kok yang jadi permasalahan itu masih APD. Ya. Masih banyak juga ditemukan permasalahan itu human error terjadi karena APD. Ini yang menjadi permasalahan. Nah, ini bagaimana kita membina pekerja, ya, memberikan edukasi kepada pekerja supaya mereka taat atau patuh, ya, terhadap penggunaan dan juga SOP dalam bekerja. Terus yang kedua, melanggar SOP kerja. Ada kasus ledakan, kebakaran di ruang terbatas. Ruang terbatas tahu? Seperti apa saja ruang terbatas? Angkat tangan, siapa? Ruang terbatas. Apa saja yang termasuk ruang terbatas? Anggi, ruang terbatas tahu Anggi? Apa? Contohnya aja. Ruang apa? Ruang kayak gudang gitu, Pak. Catat Anggi. Siapa lagi, ayo?
Tangki kapal. Catat. Tangki kapal. Bukan tangki kapalnya namanya. Siapa lagi? Ayo. Tangki minyak. Oke, tangki minyak. 3 sudah cukup. Ya. Ruang terbatas itu aksesnya terbatas. Ya. Kenapa dia terbatas? Ya, karena dia hanya memiliki pintu masuk 1, pintu keluar 1. Dan di dalam itu ada hazard. Ya. Ada gas, tangki minyak. Terus ruangan apa lagi? Tadi tangki minyak, ada tangki kapal. Ya, pokoknya dalam tangki-tangki. Pernah teman lihat tabung udara, biasa kompresor di perusahaan itu kan ada tabung itu, dia berdiri tegak ya. Tegak gini tabungnya itu isinya udara untuk kompresor. Di perusahaan kan biasanya ada angin yang kencang kan untuk membersihkan badan. Nanti ada tabung kompresor. Itu di dalam itu bisa masuk. Ya. Di dalam itu untuk membersihkan bisa masuk pekerja. Untuk masuk ke dalam tangki minyak, mobil tangki tahu kan? Itu ruang terbatas. Ya. Jadi di situ tuh bekas minyak misalkan. Karena minyak ada penguaian, ada zat kimia yang tidak nampak ya. Ada zat yang kasat mata. Kuntilanak ada. Ya, kuntilanak ada di situ. Ada zat yang tidak kasat mata. Ada karbon dioksida, gas, ya. Itu untuk masuk ke dalam itu ada SOP yang harus dilewati. Apa? Yang pertama, safety tab-nya dulu, ya. Apa hazardnya, ya. Hazard yang akan ditimbulkan. Terus kita briefing juga kepada pekerja, ya. Baru setelah itu ada kita teman-teman nanti di K3 ada yang namanya tumbal, tahu tumbal? Hah? Dia ada istilah kerjanya itu untuk mengecek ke dalam. Iya, mereka teman-teman nanti bawa alat misalkan gas detektor. Itu teman-teman yang ngecek dulu, bukan pekerjanya. Jadi untuk menghindari itu, ya, untuk menghindari agar tidak terjadi keracunan bagi pekerja, itu harus ada pengecekan. Yang masuk dulu bukan CEO, bukan pekerja. Kita sebagai orang safety. Dia itu nanti ada tuh jadinya kalau apa namanya? Saya masih kan ada tingkatannya. Di safety itu ada supervisor, terus ada di bawahnya lagi. Dia bagian safety inspector, inspektor. Ya. Jadi dia ada tukang checklist, ya. Di bawah itu ada lagi. Dia yang bagian pengecekan apabila ada itu gas. Dia yang akan masuk dulu. Kalau dia sudah menyatakan aman, tidak ada kadar gas, oke, bekerja, boleh bekerja, boleh masuk. Kalau tidak aman, kerja tidak bisa dilanjutkan. Dia itu kalau ada saja gas yang terkandung itu tuh kerja stop. Tak ada. Tidak boleh dilanjutkan pekerjaan. Paham? Jadi besok teman-teman sebelum memerintahkan apa namanya pergi survei harus dicek dulu. Kan kasus kemarin ada ledakan misalkan. Tanpa ada kesengajaan, ya tidak ada percikan api pun bisa meledak. Kenapa? Karena tidak dicek. Oke, siapa lagi? Kenapa tangki itu tidak ada percikan api pun bisa meledak? Ventilasi udara tidak ada. Yang namanya ruang terbatas itu dia tidak ada ventilasi ya. Apalagi yang digunakan penampungan minyak misalnya, penampungan oli. Namanya kimia, ketemu kimia pasti ada reaksi, ya. Reaksi itu yang bisa membuat meledak. Nah itu sebelum pekerja kita masuk ke dalam ruang terbatas, space, jadi harus ada pengecekan terlebih dahulu. Paham? Ini yang sering dilanggar. Terus kurang konsentrasi. Belum lagi akun Shopee, belum lagi akun Ada Kami, belum lagi akun Kredivo, belum lagi beli, ya. Ini yang sering menjadi permasalahan kurang fokus.
Karena banyak, selain dari cuaca atau lingkungan kerja yang ekstrim, pikiran yang tidak tenang itu bisa membuat kurangnya konsentrasi. Apalagi bekerja gerinda, ya, dia kan fokus kerjanya. Harus ada garis yang diikuti, garis lurus yang diikuti. Menceng sedikit, terjepit, pisau mata gerinda, patah. Ya, ada yang bisa langsung pecah langsung ke dadanya. Pernah lihat luka akibat gerinda? Sebenarnya itu bahaya ya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Itu kurangnya fokus. Terus tidak bekerja di ketinggian, tidak menguatkan safety belt-nya body harness-nya, tidak mengecek, ya, tidak melakukan pengecekan hazard di lingkungan kerja sebelum bekerja. Itu yang membuat kurang konsentrasi. Jadi jangan banyak-banyak beban, ya, dan banyak-banyak beban pikiran. Kelelahan kerja, mumpung muda, OT terus, ya sih Pak. Kerja, mumpung muda, kejar OT terus, ya, lembur terus. Ini sedang bekerja jatuh saja, akibat lelah. Ini kita mengejar OT, ya, lumayan dapat 2 jam, 3 jam. Kali 1 jam pertama berapa kelipatannya? 1 jam pertama berapa itu lembur di Batam? 100, nah? 100, 25, 75. 1 jam pertama kali 1 jam ke berikutnya kali 2, 1 jam kali 3 kali 3. Bayangkan kalau sampai jam 1 malam. Banyak dah. Enak loh kerja. Kadang kalau di safety itu ada teman-teman saya bilang di safety enak kerja. Kadang kalau proyeknya masih 40%, ya, 50% itu kejar target. Dari biasa 8 jam kerja bisa 12 jam, bisa sampai 20 jam. Kuat enggak 20 jam kerja? Hah? Oh, sekarang aja di kelas kalian tak kuat. Besok di perusahaan udah kalau terjun mau kejar OT. Kali 2, kali 1 sampai kali 5. 5 kali 7 berapa 1 jam? Hah? 5 kali 7 berapa? 350.000. Iya kan? 350.000 untuk 5 jam ke berikutnya. Lumayan kan, 1 hari bisa gaji 1 juta. Nah, habis itu 15 tahun atau 10 tahun kerja mati. Iya kan? Rata-rata seperti itu loh. Jadi teman-teman sebelum masuk ke dunia kerja, ya, kerja normal lah, ya, jangan di atas normal, ya, abnormal, jangan. Bekerjalah sesuai dengan kemampuan diri, ya, bukan kemampuan otak ya juga. Jadi kemampuan fisik kan banyak. Angka kecelakaan motor di kota Batam itu banyak, ya. Itu bukan dia tidak bisa bawa motor, ya, kelelahan. Sama kayak teman-teman nih. Kalau teman-teman kita di kelas malam, mereka bekerja 1 hari, pulang, datang lagi ke kampus, mandi pun kadang tidak, ya, capeknya kayak mana? Itu yang menambah angka kecelakaan di jalan. Siapa yang kemarin kecelakaan? Siapa kemarin? Oh, pindah malam dia. Rizky. Yang jumpa siapa kemarin? Parah. Oh, tandai aja. Nanti sudah tandai Rizky. Ya. Jadi itu salah satu faktor penyebab, ya. Kelelahan di tempat kerja, habis itu pulang ke rumah. Karena orang bekerja itu mulai dari dia melangkahkan kaki pertama dari rumah sampai melangkahkan kaki terakhir lagi ke rumah, itu baru pekerjaannya selesai, ya. Kecelakaan kerja bukan hanya terjadi di tempat kerja, tapi mulai dari dia melangkah ke rumah, dari rumah sampai dia balik lagi ke rumah, itu yang harus menjadi perlindungan dalam keadaan. Tapi
ketiga kita belum sampai ke situ ya. Baru sampai masuk perusahaan, keluar perusahaan. Kalau di luar itu tanggung sendiri. Ya. Padahal itu adalah dampak dari kita bekerja. Seharusnya itu menjadi perlindungan. Betul atau tidak? Kita datang pagi-pagi, bekerja 8 jam atau 10 jam ya karena OT ya. Terus capek, lelah. Itu faktor dari mana? Bekerja. Seharusnya kita sampai ke rumah itu ada jaminan ya. Ya. Teman-teman, kalau siapa nanti yang bekerja di Kementerian Ketenagakerjaan, usul. Ya. Pertimbangkan itu. Bekerja harus dilindungi mulai dari langkah kaki pertama sampai langkah kaki lagi ke rumah. Ya. Terus kurangnya pelatihan ketiga. Ya. Kalau jangankan pekerja ya. Sekelas bekerja sudah capek. Yang tahu apalagi kalau kerjanya kita tuh fokus welder ya welder saja. Apa kompetensi yang diurus? Teman-teman saja mungkin malas ya. Teman-teman sebagai mahasiswa ada seminar misalkan. Sering ikut tak? Sering. Baru SMK saja kemarin. Kan ada seminar banyak, seminar entrepreneur di luar yang eksternal, bukan internal. Kalau kemarin kenapa kalian ikut kemarin karena apa? Oh, wajib. Inisiatif. Pernah ada buka scroll HP. Ada seminar entrepreneur, public speaking. Pernah? Yang di luar eksternal pernah? Dulu pernah. Pelatihan apa? Seminar apa? Seminar ketiga. Tapi eksternal. Gak apa-apa. Ilmu itu dimanapun bisa kita ambil kan ya. Datang secara luring, online, ya, atau offline. Yang penting ada kegiatan kita, ada apa namanya? Ada ilmu di situ, ya. Jadi itu yang kita kerja. Nah, kalau di pekerja ini mereka tidak ada waktu, ya. Seharusnya di perusahaan setiap dia secara berkala ya, 3 bulan atau 6 bulan sekali wajib ada memberikan edukasi atau pelatihan ketiga. Bagaimana? Kan banyak tuh pekerja di bidang di sektor welder ada, scaffolding ada, kan banyak jenis pekerja, ya. Jadi setidaknya ada rolling ya. Oh bulan ini atau pertengahan tahun ini kita mengadakan pelatihan K3 kepada welding atau kepada painting khusus. Seharusnya seperti itu, ya, agar mereka dapat pemahaman. Terus pengawasan kerja yang lemah, mentang-mentang kawan, ya, faktor kedekatan, itu sering terjadi. Karena kita adalah manusia yang tidak enak, yang tidak tega. Kalau safety di perusahaan itu teman-teman itu keras. Kita menjadi orang yang keras. Tahu tidak? Kenapa kita harus menjadi manusia yang keras? Hah? Biar mereka patuh. Ya. Manusia ini walaupun sifatnya manusia, tapi harus dihantam juga. Betul atau tidak? Harus ada efek jerah yang kita berikan. Benar atau tidak? Karena untuk membuat sebuah perilaku itu memang harus keras. Mendidik perilaku itu memang keras. Ya. Kalau mendidik secara halus, seharusnya tanpa kita ajari lagi, tanpa kita edukasi lagi, seharusnya mereka sudah dapat dari rumah ya. Oh, mereka setiap ada yang tanggung jawab mereka secara secara perilaku mereka akan terbawa. Ya. Nah, itu. Terus budaya keselamatan rendah. Ini yang budaya. Ketiga itu bukan lagi regulasi atau aturan. Ketiga bukan aturan, ya. Tapi ketiga adalah budaya. Budaya yang harus ditanamkan dalam diri, ya. Ini ada beberapa prinsip dasar ya. Itu kecil ya. Mengapa penting ketiga itu? Mengapa penting untuk meningkatkan motivasi pekerja? Kenapa kita dari case tadi kan kita sudah melihatkan
sudah keliling sedikit tadi ya kepada pekerja welder. Realitanya di lapangan seperti itu. Mereka bekerja terkadang tidak menggunakan APD karena panas kah, karena tidak nyaman. Mengapa penting itu? Gitu? Bagaimana cara kita mengedukasi atau meningkatkan motivasi mereka bekerja agar mereka bekerja dengan aman, ya. Terus budaya keselamatan tadi sudah. Nih, pendekatan secara psikologis. Ini teman-teman, pendekatan secara psikologis yang kita butuhkan. Bagaimana cara pendekatan psikologis? Psikologis itu apa? Pikiran, ya, psikologis, dan apa lagi? Jiwa, ya, pikiran jiwa. Jadi kita mendekati orang yang dengan latar belakang tadi kan tahu latar belakang pekerja, misalkan mayoritas lah di Batam, ya kan? Bagaimana mayoritas pekerja kita latar belakangnya? Welder misalkan, ya, sipil misalkan. Lalu bagaimana cara kita menghadapi mereka? Itu yang akan pendekatan-pendekatan preventif kah? Terus kita mendekati mereka, tidak mungkin Pak pakai helm, Pak pakai safety-nya harus lengkap. Tidak hanya sebatas di situ saja, tapi ada pendekatan secara emosional, ya. Jadi kalau kita menghadapi orang yang keras, apa kita keras? Abil, kalau menghadapi orang keras Anda harus dengan keras, Abil? Tidak, ya. Kalau orang yang agak keras itu bagaimana cara kita bisa membuat mereka luluh? Betul atau tidak? Betul. Terus lingkungan kerja yang support, ya. Jadi kalau sekarang kan di industri kan sudah banyak workshopnya ya, tempat kerja yang sudah melindungi pekerja atau bekerja tidak di bawah terik matahari langsung, ya. Kayak Dermot sekarang kan lagi pengembangan workshop. Jadi mereka tuh sudah melindungi lingkungan kerja mereka agar tidak langsung kena terik matahari, ya. Itu memberikan lingkungan kerja yang aman bagi pekerja. Oke. Ini landasan teori yang akan kita pakai dalam merancang bagaimana kita membuat program untuk meningkatkan motivasi pekerja untuk bekerja aman. Ada teori hierarki Maslow, ya. Dia menjelaskan ada 5 prinsip hierarki untuk dalam pengembangan kemampuan pekerja. Yang pertama itu fisiologis, dirinya atau dalam diri pekerja atau dalam diri kita kan bekerja. Saya di sini bekerja. Saya bekerja sebagai penjaga laboratorium. Itu saya bekerja. Ya. Fisiologi saya itu harus terlindungi, harus terpenuhi. Makan, misalkan, ya. Terus harus dapat PT. Ya. Plus. Terus di situ ada keselamatan. Selain saya harus mendapatkan PT, saya harus bekerja juga dengan selamat. Ya. Keselamatan itu di sini kami dijamin oleh BPJS Tenaga Kerjaan, ya. Terlindungi. Tapi bukan melindungi ya, terlindungi. Kalau melindungi berarti setiap saat mereka harus bilang, "Oh Pak, pakai safety. Apa yang safety yang harus saya pakai kerja di lab? Harus ada jas labnya, ya." Seperti itu. Terus ada juga sosial. Terus ada juga kebutuhan pengakuan, atau penghargaan. Terus ada juga aktualisasi diri. Jadi ada 5 aspek yang terkandung dalam diri manusia, kata teori hierarki Maslow. Yang sangat dibutuhkan adalah fisiologis, yang kedua adalah keselamatan. Jadi keselamatan masuk pada hierarki kedua, berarti itu penting, ya. Kebutuhan keselamatan itu penting. Terus yang kedua ada teori 2 faktor. Ini menurut Asberg ya, ada motivator dan kondisi kerja. Ini yang mempengaruhi peningkatan motivasi kerja pada pekerja. Terus ada juga teori ekspektansif dari Fromm, ya. Ada metode EPO, ya. Ada keyakinan, ada ketekunan, dan ada nilai yang didapatkan setelah itu. Jadi
Di dalam teori EPO ini kita harus meningkatkan pekerja itu memberikan kepada pekerja keyakinan. Apa keyakinannya? Bekerja dengan sesuai dengan standar SOP yang ada, pasti bekerja akan selamat. Kita berikan keyakinan seperti itu. Terus ketekunan mereka konsisten, tidak ada pelanggaran lagi. Setelah mereka konsisten, perusahaan akan memberi reward. Biasanya di perusahaan itu setiap 3 bulan nanti ada penghargaan bagi karyawan yang taat aturan misalkan. Bagi yang melanggar pasti ada punishment yang diberikan. Ya. Ini sama konsep safety behavior. Nah, ini yang menjadi konsepnya, ya. Kepatuhan. Ini akan teman-teman tanamkan kepada pekerja. Mereka taat pada aturan. Mereka menggunakan APD, mengikuti SOP kerja, mematuhi rambu-rambu K3. Ini ya kepatuhan, ya, melaporkan apabila ada kondisi berbahaya. Sedangkan partisipasi di lingkungan kerja atau pada pekerja itu mereka bekerja untuk membantu teman-temannya itu secara sukarela, ya. Terus menyarankan ada perbaikan K3. Mereka peduli terhadap K3 di lingkungan kerja mereka. Terus aktif dalam rapat atau berbicara terkait K3. Terus peduli terhadap lingkungan kerja. Jadi mereka menjaga kebersihan di lingkungan kerja mereka. Nah, itu sudah dapat konsepnya untuk pekerja aman. Biasanya kan kalau di welder atau di pengelasan atau di teknik sipil, apalagi atau di rumah sakit kita bekerja ya, pasti ada hazard-hazard kecil ya di lingkungan kerja kita. Misalkan kabel berserakan. Pengelasan menggunakan kabel, ada listriknya, ya. Ada listriknya, alirnya tidak teratur, ya. Kalau pekerja itu peduli, mereka melipat atau memindahkan ke tempat yang lebih aman, itu adalah merupakan kepedulian, ya, atau partisipasi mereka. Terus yang ke berikutnya, ini ada tugas nih, bagi teman-teman. Pernah observasi? KPT mana? BPS. BPS sudah semua. Oke. Di sini berapa orang? 21, ada 5 kelompok untuk satu orang. Kita buat kelompok saja. Boleh? Siapa yang bagi kelompok 1? 5 orang, angkat tangan pertama. Ayo, kelompok 1. Tunggu. Ya. Dari Ababil, berhitung dari 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 gitu ya. Oke. Sepakat? Atau saya bagi kelompoknya. Hah? Berhitung aja. Nah. Saya atur dulu. Kelompoknya si kelompok 2. Kita cek dulu. Oke, skip ya. Kalau kelompok 4 kita ulang. Tidak usah dihapus. Biar aja. Nanti kalau dia dihapus, putarannya singkat ya. Jadi biar aja. Oke, kelompok 1. Oke, kelompok 1 sudah 5 orang. Jadi kelompok 4, kelompok 1 full ya. Pas. Lagi.
2, 2. Berapa Dil? Kelompok 4. Ya, belum. Kan kita 21 kan? 21 kan seharusnya 4 kelompok, 5 kelompok, 4 orang. Ya, 4 tempat. Kelompok 4 dapat kan? Jangan salah kata aku. Jen, kelompok berapa yang belum lagi? Nah, kelompok 3. Pas ya? Berapa? Berapa? Enggak, kita fokus dulu. Apa apa ya yang 4, yang 3? Yang 5 bagi lah. Ya kita bagi. Ya. Jadi kelompok 1 berapa tadi? 5. Hah? Yang 1 sama kelompok yang 5 orang berapa lagi? Yang 5 orang satu kelompok. 1 sama 4. Ya. Iya. Oke. Dah. Berarti masuk kelompok 3. Masuk kelompok 3 dah. Siapa lagi yang mau pindah kelompok 1? Kelompok 1. Pas? Dah. Baik. Kita bagi. Ini sudah panel masing-masing ya, jangan salahkan dengan saya ya. Iya. Hah? Rezeki. Dia apa? Dipilih karena takdir. Mobil ya? Salahkan dari takdirnya. Oke. Baik teman-teman. Teman-teman pernah ke PT? Mana kemarin PT? BBS. Di BBS jenis pekerjaan apa saja yang teman-teman lihat? Apa? Suara keras lah. Bila catat welder. Terus last welder. Peter. Speed apa? Peter catat. Blasting. Apa lagi? Yang bekerja itu yang melibatkan lebih dari 10 orang lah. Apa? Pending ada lebih dari 10 orang. Kemarin tuh. Ada pending satu pending. Dua welder. Catat jenis pekerjaannya. Bukan. Catat jenis pekerjaannya. Betul. Ya. Yang di teman-teman sudah pernah ke PT BBS, ya. Datang ke situ menjumpakan jenis pekerjaan pertama welder. Ya. Terus apalagi painting, fitter. Blasting banyak. Oh, banyak blasting, apa lagi? Apa lagi yang kita berapa 5 kelompok Adel? Blasting apa lagi kemarin? Elektrikal. Apa kerjanya di situ kemarin? Apa? Helper apa? Itu masuk ke pengelasan ya kan? Iya, bantu ngulas kan helper itu kan pekerja tambahan dari si pekerja pokok apa? Pekerja pertamanya.
Jenis pekerjaan dia. Apa? Forklift yang apa? Operator supir forklift, ya. Baik, kita sudah dapat 5 jenis pekerjaan tadi di situ, ya. Silakan disebutkan. Apa? Rame, dia ada bawa untuk apa? Untuk drop kebutuhan kan bahan. Rame, biasanya rame itu. Ada forklift. Jadi ada 5. Kita bagi kelompok mana yang akan teman-teman bahas, ya. Adil kah? Ini nama kelompoknya. Mau bekerja pada tadi pertama. Kelompok yang akan membahas welder. Silakan utus teman-temannya satu biar ada keadilan. Siapa? Abil. Abil tukang spin. Ya, tadi tukang spin. Ya. Ya, kita pilih untuk kelompok yang membahas welder. Empat. Tutup. Acak. Jangan hapus, tutup. Tutup aja, tutup acak. Peter membawa kelompok. Oke. Acak lagi, acak. Terus acak. Tiga. Satu. Painting. Nomor apa lagi? 5. Oke, yang satu lagi kelompok 2 ya. Silakan dibacakan, Dila. Baik, teman-teman akan membahas topik welder. Kelompok apa, Dila? Kelompok 4, angkat tangan. Angkat tangan kelompok 4. Mana satu? Kelompok 4 baris ini, 4 orang kan? Ya, pindah. Duduknya per kelompok. Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Pindah sini. Nah. Kelompok 2. Sini satu. Mana satu orang lagi kelompok 2? Jelas inilah. Kelompok 3. Peter, 3 mana? Pindah situ. Ariel pindahkan ini dulu, Ariel. Ariel kelompok berapa, Ariel? 5. Kelompok berikutnya? Belas mana satu deret? Ujung. Kelompok berapa lagi? 5 mana? Kasih jarak ya, biar nampak kelompoknya. Dia geser ujung dia. Sini, geser. Oke, sudah sesuai dengan kelompoknya? Sudah diterima dengan hati besar? Sangat besar. Baik, teman-teman, instruksi kerjanya. Tadi teman-teman sudah dibagikan jenis pekerjaannya, ya. Misalkan saya kasih satu contoh welder, ya. Pekerja welder.
Apa di pekerja welder misalnya rendahnya penggunaan helm proyek, itu cukup satu helm ya, apa namanya, cukup satu kesalahan atau kelalaian di lingkungan kerja tersebut di welder. Selanjutnya teman-teman cari kesalahan yang lain ya, atau kan sudah pernah ke perusahaan sudah. Kelalaian apa yang lagi yang dilakukan oleh pekerja sesuai dengan bidangnya. Misalkan painting, dia tidak menggunakan masker dalam bekerja karena panas. Paham? Identifikasi masalah. Ya, identifikasi masalahnya terkait perilaku kerja aman pekerja di bidang yang sudah kita bagikan. Paham? Kelompok yang lain paham? Paham? Mengidentifikasi permasalahan atau perilaku kerja aman pekerja di bagian painting. Di bagian filter. Bagian oke. Saya kasih waktu dulu. Ini habis instruksi yang kedua ya. Instruksi yang kedua. Setelah permasalahannya teman-teman temukan, apa sih penyebab mereka melakukan seperti itu? Misalkan dia tadi tidak menggunakan helm ketika bekerja karena helmnya talinya longgar misalkan, ya. Atau mereka tidak menggunakan sarung tangan ketika melakukan pengelasan karena panas. Nah, itu penyebab salah satu penyebabnya. Terus apa penyebab secara emosional mereka itu apa? Misalkan tadi mereka bekerja kalau pakai sarung tangan itu karena tidak nyaman. Itu kan ke psikologisnya, ya, ke emosinya. Oh, mereka merasa tidak nyaman dalam menggunakan sarung tangan di lingkungan kerja yang sangat panas. Nanti teman-teman ceritakan di situ ya. Paham? Ya, diskusi. Ditulis. Nanti kita paparkan. Ya. Bisa nulis? Jadi setelah masalahnya ditemukan, apa sih penyebab mereka seperti itu? Ya. Paham? Berapa menit? Mencari masalah dan mencari penyebabnya. 15. Tadi ada dua ya. Mengidentifikasi masalahnya, alasannya kenapa, solusinya apa? Solusi. Solusi apa yang teman-teman berikan sebagai pandangan teman-teman sebagai seorang safety? Ya. 30 menit. Dari sekarang ya. Boleh, lingkar boleh. Boleh berhadapan, ya. Biar tidak terlalu jauh. Ya. Dia ada yang masuk N. Coba cari apa namanya yang biasanya bukan mau cari kain yang dia separuh aja kan, ujung lidah apa. Saya ada juga itu dulu. Ya. Paham tugasnya? Kasih tahu deh, ya. Satu kelompok satu kertas boleh. Bagaimana cara pemecahan satu kelompok terserah teman-teman. Saya serahkan kepada teman-teman ya. Di situ ada analisis, ya. Teman-teman paham apa sih seperti apa di lingkungan kerja itu, apa hazardnya. Nanti jelaskan ya ke Siva ya. Terus apa sih penyebabnya, bagaimana cara mengatasinya, atau solusi yang teman berikan, ya. Sudah ada yang selesai?
Semampu teman-teman. Berapa? Apa? Yang membacakan. Sudah dapat berapa identifikasi kelompok? Sudah. 4. Apa saja? Hmm. Tidak? Tidak di briefing dulu sebelum bekerja. Oke. Terus? Mengantuk. Penyebabnya lelah. Oke. Sudah 4 yang dapat identifikasi. Solusinya sudah ada. Sudah. Berapa dapat solusinya? Oh, setiap permasalahan. Kasus pertama tadi apa? Apa solusinya? Solusinya apa? Kan mereka tidak menggunakan sabuk pengaman ketika membawa. Oke. Jadi sabuk pengaman itu berfungsi dengan baik atau tidak? Jadi ada pengecekan sebelum alat itu digunakan, ya. Oke, nanti kita cari lagi. Berbas pending. Dari analisis apa yang ditemukan? Pekerjaannya nggak pernah pakai masker jarang. Kena panas. Kena panas. Susah kena panas. Oke. Selain itu? Pasti kerjanya ergonomis sekarang. Oke, tidak ergonomi dalam bekerja, pos bekerja. Terus? Ini ada kayak tempat masak, dinner. Dinner, oke. Untuk meja tuh tadi kan bayar. Bayar. Terus sama venti. Venti?
area ventilasi kerja kurang. Solusi exhaust. Oke, ada lagi? Itu baru satu. Baru satu. Kan tadi lingkungan kerjanya tidak apa ventilasinya tidak cukup, tambahkan exhaust. Yang lainnya tadi untuk ada solusi. Harus ada solusinya. Yang tadi apa? Yang pertama apa? Yang pertama itu wajib menggunakan masker dan tiru bahannya. Maskernya Masker harus sesuai dengan standarnya. Ya, cari masker apa yang digunakan untuk APD-nya sesuai dengan standarnya. Terus untuk pencegahan cat, tingkatkan kesadaran para kerja biar nggak tidak ada tambahan penghasilan dari cat tumpah. Oke, solusinya itu solusinya. Kepanasan itu harus Alat yang digunakan untuk pengecatan kuas atau dia pakai kuas atau kompresor. Kompresor. Di kompresor itu kan ada tekanan bar anginnya ya. Dia supaya tidak tekanannya bagus, berarti untuk mendapatkan kualitas cat yang bagus biasanya kan dia spray ya, di spray tekanannya berapa, dan biasanya ada di berapa bar tekanan untuk kompresor untuk menghindari apa namanya cat itu keluar terlalu berlebih. Kan ada yang kalau dia terlalu lambat tekanannya itu kan tebal jatuhnya, jadi ada tetesan dari apa dari titik cat itu. Tapi bagaimana solusinya? Nanti ada tuh di apa SOP kerjanya itu berapa bar untuk mengeluarkan kompresor ya. Teman-teman, bagian apa? Welder. Apa permasalahan yang ditemukan? Apa masalah apa yang ditemukan? Coba pada pekerja welder. Belum selesai? Belum. Yang didapatkan baru berapa? Dua. Apa yang ditemukan di situ studi kasusnya? Tidak menggunakan APD. APD-nya di spesifik APD kerja welder pun banyak. Sepatu safety, APD, kacamata, apa? Respirator. Oke. Sering mengabaikan SOP. Solusi yang diberikan? Kalau dia tidak menggunakan masker respirator apa? Ini ceritanya perusahaan sudah menyediakan sarana prasarana yang cukup. Kita fokus kepada pekerjanya. Ngadain pelatihan. Itu perusahaan yang solusi untuk pekerja. Kan tadi tidak menggunakan masker, tidak menggunakan kacamata atau macam-macam. Itu dari perusahaan, dari pekerjanya. Ini kan kita menemukan pekerja tidak menggunakan APD. APD yang tidak menggunakan APD apa tadi? Kacamata, misalkan kacamata. Kenapa mereka tidak menggunakan kacamata? Rasa berair itu yang menjadi permasalahan. Solusi yang teman berikan apa? Cari lagi, ya, dari solusinya. Itu baru satu permasalahan ya untuk lihat. Masih banyak masalahnya yang lain kan? Bil, masalah apa deh, Bil? Apa permasalahan di situ? Over COVID merasa? Oke. Aturan apa? APD-nya apa? Sarung tangan khususnya sarung tangan apa? Udah kan setiap pekerja itu kan ada sarung tangan itu kan beda-beda ya. Spesifik sarung tangannya kan bisa, misalkan dia tidak menggunakan masker, orang bekerja di confined space kan beda dengan kriteria. Berarti ada standar masker APD itu digunakan sesuai dengan risiko kerja. Ya. Jadi APD itu macam-macam sesuai dengan risiko kerjanya, walaupun bentuknya sama. Jadi spesifikkan dia tidak menggunakan APD. APD-nya APD apa? Misalkan dia sarung tangan itu kan banyak, sarung tangan pengecatan sama pengerasan beda. Disebutkan itu permasalahan. Terus apa solusi dari teman-teman? Oke?
Bapak Ibu kelompoknya kami tentang blasting. Oke, blasting apa yang jadi permasalahan di blasting? Hmm. Yang kecil, seperti itu kecil, oke. APD. Seharusnya mereka pakai apa? Respirator. Dibuatkan di situ. Udah, jenis maskernya. Maskernya namanya respirator. Terus selain itu, selain dari APD apa? APD itu banyak, berarti dia tidak menggunakan respirator, masker kan APD. Jadi ada spesifik APD yang disebut. Karena kita orang ketiga itu menyarankan, misalkan kita mau turun tangga nih, berhati-hati. Hati-hati itu umum. Hati-hati saat menurun tangga. Hati-hati kan banyak. Kalau lebih spesifik ketika pegang handle, itu kan spesifik langsung ke inti. Seperti itu saran, ya. Apalagi selain dari APD? Hmm. Selain APD apalagi yang teman-teman temukan di blessing? Cuma itu, berarti cuma di APD saja. SOP kerja mereka seharusnya pekerja blessing itu apa? Hmm. Kayak pembersih. Itu kan bukan hanya sebatas di APD saja. Nah, teman-teman besok di safety jadi seperti itu jawabannya, ya. Karena setidaknya kita di K3 itu paham apa sih kerja kerja mereka itu apa, jenis pekerjaan kita harus tahu kerjanya, cara kerjanya bagaimana, ya. Jadi kalau blasting dia pengerjaan sebelum dilakukan pengecatan itu menggunakan apa? Silika, dia pakai silika, ya. Jadi itu dia disemprot nanti pasir itu untuk mengopek atau karatan, iya, untuk mengupas karatan. Itu kan bukan hanya dari masker saja, kacamata, iya kan, kacamatanya juga. Kacamata kan dia pakai menggunakan pasir, terus tekanan udaranya kan pakai kompresor. Dari kompresor itu selang terbawa, dari selang yang mereka gunakan itu kan hazard juga. Seandainya tekanannya tinggi, selangnya tak support, terus ada, apakah tidak ada efek samping? Pasti ada. Kalau selangnya meletus di ujung, misalkan di tangan ini, jadi kan silika itu tajam, terkena ke kulit pekerja, Pak, kita luka, tidak ada dampaknya. Apa sih? Itu kan jadi apa? Risiko. Ketika mereka menggunakan selangnya atau selangnya mereka menggunakannya apa namanya, tatakan, ya, tidak teratur, pada lipatan-lipatan. Nah, itu kan permasalahan. Coba cari, teman-teman cari itu apa solusinya. Oke, sudah ya, selesai. Jadi teman-teman, permasalahannya bukan hanya satu, ya, kayak di blasting tadi. Jadi dia bukan hanya masalah tidak menggunakan APD, ya, tapi cara mereka bekerja, ya, itu juga menimbulkan hazard, ya. Misalkan mereka tadi pakai blasting, mereka menggunakan kompresor, ya, menggunakan kompresor tadi, ya. Jadi apakah mereka selangnya teratur, mereka susun atau tidak, karena itu mempengaruhi, ya. Kayak welder juga tadi bukan hanya di kacamatanya saja, listrik yang digunakan juga itu hazard.
Apakah mereka bekerja kabel listriknya kemana-mana. Jadi di analisis itu bukan APD-nya saja, tapi lingkungan kerjanya juga. Ya, 5 menit lagi ya. Terus di solusi dia tadi di APD 1 tidak menggunakan helm. Saran saya sebaiknya pekerja menggunakan helm ya. Tapi caranya itu gimana pendekatan ke pekerja? Solusi langsung dengan pendekatan kepada siapa objek itu siapa? Pekerja. Pekerja kan tadi kita lihat karakternya kan beda-beda. Nah, bagaimana cara teman-teman menyampaikan solusi kepada mereka? Paham? Sambil berjalan teman-teman, nanti di salah satu kelompok teman-teman ada leadernya. Ya, tunjuk salah satu jadi leader di kelompoknya, itu yang menyampaikan ya. Terus sebelum kalian pernah lihat safety briefing? Safety briefing sudah pernah? Safety briefing atau safety talk? Sebelum ke lapangan di briefing dulu kan? Masih ingat cara mereka briefing? Masih? Pokoknya teman-teman itu dilibatkan di perusahaan itu, misalkan tadi di welder, di painting ya, di welder painting, kan tahu risiko kerjanya apa. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita briefing, kita melihat dari menganalisis permasalahan ini di lapangan ditemukan ada pekerja yang tidak menggunakan APD, ada pekerja tidak menggunakan peralatan berantakan. Ya, nanti teman-teman briefing ke masing-masingnya, ke teman-teman kelompoknya. Misalkan painting, ya. Di situ kita melihat tadi ada beberapa yang menjadi hazard, ya, cat tumpah, alat yang digunakan tidak standar. Pokoknya beritahu ke temannya masing-masing satu kelompok, ya. Baru nanti dipaparkan, ya. Paham? Ada pertanyaan? Di sini siapa leadernya? Siapa? Pilih leadernya satu. Ya. Pilih leadernya satu ya. Oke, udah selesai. Jangan terlalu panjang-panjang. Jangan terlalu lama-lama. Biasanya kalau di perusahaan itu sebelum briefing ada yel-yelnya ya. Selamat pagi. Pagi, semangat pagi, luar biasa. Gitu. Ya, biar hidup suasananya. Besok kali seperti itu loh di lapangan. Banyak lagi. Teman-teman, kemarin saya ada pelatihan 2 minggu ya. Ada pelatihan 2 minggu. Saya aja baru tahu dunia kerja itu seperti itu. Kalau yang saya tahu, saya disuruh membaca, disuruh menghafal,
disuruh menyampaikan. Ternyata di ruang kerja itu beda dengan yang kita di kelas, yang kita dapatkan. Sumpah, 180 derajat jauhnya. Betul atau tidak? Kalau lapangan kan kita memang real, ya. Kalau di sini kan kita hanya berpikir, kita hanya menggambarkan oh dunia kerjanya seperti ini. Cuman sebatas bayangan, ya. Tapi kalau di tempat kerja, wow, banyak yang harus kita hafal ternyata. Ya, banyak yang harus kita pelajari. Saya baru saja dari kemarin tuh ngambil operator K3 cuma. Ya, cuman operator K3. Siapa yang sudah pernah ikut operator K3? Belum. Operator K3 itu kalau di standarnya kalau kita kan standar S1 ya. S1 itu sudah masuk ke manajerial ya. Jadi manajemen apa namanya? Manajer HSE. Kalau operator itu pelaksana lebihnya. Lebih tepatnya kepada ke lapangan. Kalau biasanya teman-teman dari lulusan S1 itu biasanya di kantor secara administratif saja. Ya, menyusun dokumen, bagian dokumen lah. Kita ahlinya di S1. Bagian kerjanya itu operator K3. Saya kemarin belajar di situ sebagai operator. Ternyata banyak yang harus kita pelajari lagi. Nanti di lapangan sebelum ada pengalaman ya, teman-teman nanti jadi operator dulu. Disuruh lapangan, inspeksi K3. Ini ceritanya teman-teman lagi inspeksi nih, ya. Lagi inspeksi apa permasalahannya, sudah ditemukan masalahnya, apa solusinya yang diberikan, bagaimana cara memberikan solusi kepada pekerja yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ayo, sebentar lagi jam kedua. Yang udah jam 1 kan, Din? Udah jam berapa ya? Ayo kita stop. Sudah selesai ya? Sudah selesai ya? Sudah? Silakan simpan penanya, pulpennya, bukunya. Sudah ditunjuk leadernya siapa? Bacanya tunggu. Ya, tunggu. Oke? Simpan bukunya. Maksudnya simpan itu taruh di atas meja, simpan ya. Yang ditulis sudah ada kan? Sudah dipilih leadernya siapa? Siapa? Leadernya sudah dipilih? Oke, kalau sudah dipilih leadernya, sesuai dengan instruksi tadi ya, teman-teman, sebelum menyampaikan, laporkan kepada teman-temannya terlebih dahulu, ya. Bapak Ibu atau teman-teman semua, ini permasalahan yang kita temukan, ini solusi yang kita berikan, ini cara kita menghadapi pekerja, ya, untuk menyampaikan solusi. Kelompok siapa dulu? Siapa yang angkat tangan dulu? Ayo, kelompok siapa? Oke. Berdiri. Berdiri, melingkar dulu. Pegang. Siapa yang mau? Jelas. Hah? Oke, silakan. Semuanya sudah turun ke lapangan? Silakan sampaikan. Melingkar aja, melingkar. Nah. Oke. Melingkar ke gininya. Oke. Bisa cepat. Pimpin siapa yang jadi leader? Anggi. Silakan Anggi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus ke kelompok kalian. Boleh. Ada studi kasus 4. Terus dibagi terus ada Contohnya gini. Oke, assalamualaikum teman-teman. Kita sudah menyelesaikan inspeksi lapangan. Ada beberapa hal yang kita temukan dalam kegiatan pengerjaan. Forklift. Ini permasalahannya kita temukan. Nah, itu. Ya. Selamat pagi. Jangan lupa, ya. Anggi briefing dulu, Anggi. Cukup di sini aja tuh boleh. Kalian berdiri di kursi masing-masing. Anggi situ, di situ, pokoknya lingkar. Ayo. Ayo, mulai. Belajar ya. Bagaimana cara belajar? Oke, selamat pagi. Semangat pagi. Terus selamat pagi, terima kasih. Semangat pagi. Ayo, yelnya. Siapa jadi dulu ya? Nah gini ya. Jadi sebelum kita membuka briefing ini ya, kan teman-teman ini sudah turun ke lapangan dan menemukan sudah menganalisis. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Semangat pagi. Oke teman-teman. Kita sudah turun ke lapangan. Masing-masing kita sudah turun ke lapangan, sudah menganalisis di lingkungan di lapangan. Ada beberapa permasalahan yang ditemukan. Ya. Misalkan setiap kelompok satu kali turun atau turunnya sekaligus atau ada beda-beda tempat. Beda-beda tempat. Iya pokoknya dibilang satu painting, kan painting itu kan ruang kerjanya luas, ya. Atau ada dibagi gate-nya, misalkan gate 1, gate 2, gate 3, atau gate 1, gate 2, itu terserah. Ya, terserah mau lagi. Nanti misalkan di gate 1 ada permasalahan seperti ini. Ya, mereka menggunakan tidak menggunakan APD, peralatan yang berserakan. Terus solusinya apa? Langsung disebutkan. Mungkin solusinya bisa kita berikan pemahaman kepada pekerja. Terus bagaimana cara teman-teman menghadapi pekerja itu, apa solusinya? Kan banyak pekerjaannya kan misalkan orang tua ya, orang sudah berumur juga, sudah dibilang tapi tidak mau juga, bebal. Apa solusinya teman-teman di situ? Ya, di G2 nanti G2 misalkan ini G2. Oh ya G2 kami juga menemukan ada permasalahan seperti itu. Itu nanti saya baru nanti kita tampilkan. Ya, paham? Oke, sudah? Semangat pagi. Baik teman-teman, kita dengarkan temuan permasalahan di forklift. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Dila. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Jadi ulang lagi. Seperti itu ya. Selamat pagi. Semangat pagi. Kalau semangat baru 3 kali. Ya. Ulang. Selamat pagi. Selamat. Lagi ya. Selamat pagi. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, kami di sini akan menyampaikan beberapa studi kasus yang telah kami analisis dan identifikasi. Yang pertama itu forklift. Jadi forklift itu adalah kendaraan pengangkutan barang. Jadi yang kami temuin studi kasus pertama itu adalah kecelakaan karena mengantuk dan tidak dapat selamat. Kasusnya adalah seorang operator forklift mengalami kecelakaan berjaringan saat bekerja, sehingga kehilangan kendali dan hampir terbalik karena operator itu sedang mengantuk dan tidak menggunakan sabuk pengaman. Analisis yang kami dapatin adalah si pekerja itu mengantuk karena kelelahan saat bekerja sehingga kurangnya fokus. Halo, fokus teman ya. Si pekerja ini tidak disiplin, tidak menggunakan APD,
dan tidak ikut safety briefing saat sebelum memulai bekerja. Jadi solusi yang kami berikan dan di faktor teknisnya itu sabuk pengaman kebetulan tidak digunakan, terus tidak ada pengawasan dari supervisornya dan tidak ada pengecekan sebelum bekerja. Jadi solusi yang kami berikan adalah yang pertama itu wajib memakai sabuk pengaman, yang kedua itu safety briefing sebelum bekerja, yang ketiga atur jam kerja dan istirahat, yang keempat cek kondisi operator, dan yang kelima itu pengawasan ketat. Nah, pendekatan karyawan kami yaitu memberikan edukasi dengan cara yang mudah dipahami, namanya kasus nyata kecelakaan terjadi. Jadi kita contoh, misalkan nggak pakai sabuk pengaman nanti segini. Yang kedua itu pendekatannya menyampaikan pentingnya ketiga dengan komunikasi yang tidak menyalahkan tetapi mengingatkan. Kita tidak menjudge si pekerja tapi kita mengingatkan agar dia memakai pengaman tentang mengikuti briefing dan sebagainya. Terus yang ketiga itu memberikan motivasi agar pekerja sadar bahwa keselamatan untuk diri sendiri itu penting. Karena kalau misalnya kerja di kecelakaan, itu yang pertama rugi diri, rugi perusahaan. Terus ada juga membangun kebiasaan kerja aman secara bertahap. Jadi biasalah secara bertahap kebiasaan kerja itu yang dari aman, terus selamat, sehat. Dan yang terakhir itu memberikan reward bagi pekerja yang satu ketiga. Jadi bagi pekerja yang satu ketiga kami akan memberikan reward. Oke, dari teman-teman ada yang mau bertanya silakan. Ayo satu kelompok siapa? Ayo menanya silakan. Dari pertemuan dari permasalahan teman-teman kita di safety mereka dapat tugas untuk pengawasan di bagian forklift. Mereka menemukan tidak ada pekerja yang tidak menggunakan APD, bekerja tidak sesuai dengan standarnya, ya. Terus di situ mereka juga menyampaikan ada punishment dan reward yang diberikan apabila mereka mentaati ketiga. Dari permasalahan mereka, ada yang mau teman-teman tanyakan? Silakan. Ayo kelompok siapa? Kelompok berapa? Kelompok 5. Oke, kelompok 1 yang bertanya dapat poin semuanya ya. Satu kelompok dapat pokoknya satu kelompok bertanya dapat ada nilai tugas ya. Kan? Daniel kelompoknya, Daniel leadernya. Daniel udah mau dipertanyakan ke kelompok. Jelas? Dia permasalahannya pekerja tidak menggunakan APD, tidak menggunakan safety belt. Apa yang terbayang oleh teman-teman? Apa? Oke, silakan. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, silakan. Selanjutnya itu kami mendapatkan identifikasi masalah tentang kecelakaan karena si pekerja tidak fokus dan dia tuh nggak ikut safety briefing. Jadi operator forklift ini menabrak rak penyimpanan karena tidak fokus dan tidak memahami kondisi area kerja. Jadi dampaknya itu bisa rak penyimpanan itu rusak, barangnya jatuh berserakan, kerja dapat terhambat, terus juga berpotensi mencelakai pekerja lain. Jadi analisisnya itu pekerja ini kurang fokus, dia tuh terlambat masuk kerja sehingga tidak ikut safety briefing, terus dia juga kurang komunikasi kepada pengawasnya dan teman timnya. Terus faktor teknisnya itu tidak ada rambu peringatan itu nggak ada di sekitar area kerja. Terus areanya kerja itu tidak tertata, jadi barang berserakan bisa menghambat si forklift ini tuh berjalannya asal-asalan gitu, apalagi kalau si pekerjanya ini melaju cepat ya. Terus SOP-nya ini kurang jelas, si pengawas ini tidak melakukan pengawasan dengan maksimal, dia kurang memberi peringatan kepada si pekerja untuk dapat mematuhi SOP yang udah ada. Jadi solusi yang bisa diberikan itu safety briefing itu wajib, semua pekerja itu wajib mengikuti safety briefing. Terus menata area kerja agar rapi dan forklift itu jadi bisa berjalan, jadi bisa sesuai lah dia. Terus wajib pemasangan rambu
peringatan. Jadi tuh rambu di tiap area rawan itu tuh harus wajib. Terus pelatihan SOP, jadi tuh supervisor juga harus lebih teliti ya untuk memberi SOP pelatihan kepada karyawan. Pendekatan yang bisa dilakukan itu kita sebagai supervisor atau pengawas harus melakukan pengawasan dan komunikasi kepada pekerja secara rutin ya. Terus juga memberikan edukasi tentang bahaya apa yang bisa dapat menyebabkan dari si forklift. Misalnya si forklift ini dia melaju cepat dan bisa juga ada pekerja yang lewat misalnya terjadi kecelakaan atau bisa membuat pekerjaan terhambat karena kelalaiannya. Terus juga memberi motivasi. Dari penyampaian ada yang mau di-share dulu teman-teman? Cukup? Beri hapus dulu ke kelompok. Jadi di situ teman-teman ya, ada permasalahannya tadi tidak ada rambu yang jelas ya, rambu yang jelas. Teman-teman di K3 itu harus kreatif juga ya. Kita dituntut untuk bekerja keras dan dituntut juga untuk kreatif ya. Bagaimana kita menyampaikan pesan K3 itu dibungkus sekreatif mungkin. Ya, mungkin itu bisa jadi solusi ya. Misalkan dalam pembuatan rambu K3 ya, kita membuat poster misalkan. Kita desain secara kreatif mungkin. Terus laluan atau jalur forklift itu kan beda sendiri ya, tidak boleh ada yang melintas di jalur forklift. Jadi itu harus jelas. Cara penyampaiannya pun kita harus membungkus dengan kalimat yang bagus atau dengan himbauan yang bagus ya, paham? Oke, beri aplaus sekali lagi untuk kelompok satu, kelompok dua ya. Oke, silakan tuh lagi gimana kelompok satu lagi. Baik, dari pertemuan kita sebelum ujian, ya masih ingat? Oke. Kelompok satu. Apa pembahasan tadi? Apa permasalahannya? APD. Nah. Masker sama proses kerja. Kelompok 2. Apa permasalahannya? Forklift. Apa permasalahannya tadi? Karena mengantuk. Kelompok 3. Apa masalahnya? Terus ada masalah Ergonomi juga. 4. Masalahnya apa? SOP, olahan fisik, Meremehkan peraturan. 5. Penting apa masalahnya? Masker APD. Masker dan APD ya. Jadi tidak jauh dari APD ya. Jadi karena APD yang langsung kepada pekerjanya ya. Peralatan mungkin tidak semua yang mengerti pekerja itu mengerti dengan peralatan yang ada ya, atau mengoperasikan ya, atau membuat kondisi amannya seperti apa mereka tidak tahu. Jadi kita sebagai pengawas kita yang mengetahui ya. Jadi kita yang sebelum bekerja kita harus cek dulu ya. Jadi selain teman-teman sebagai pengawas ternyata kita ini adalah tumbal. Tapi bukan tumbal untuk ditumbali risiko ya. Tapi kita yang memastikan pekerja itu benar-benar bekerja dalam keadaan aman. Ya, selamat ya. Baik teman-teman, dari pembelajaran perancangan program motivasi kerja yang kita lalui hari ini, siapa yang mau berpendapat apa yang teman-teman dapatkan? Siapa? Cut? Cut? Apa yang Cut dapatkan dalam pembelajaran motivasi kerja dan perilaku kerja aman? Silakan Cut. Jadi kalau perilaku aman ini Pak, baliknya ke individunya sendiri. Dia punya kayak punya kesadaran diri sendiri nggak tentang kerja aman gitu. Walaupun perusahaan udah ngasih kayak pelatihan atau apapun itu, tapi kalau misalnya dia masih menyepelekan, terus itu masih nggak peduli, kayak anggap itu tuh kayak udahlah biasa aja nggak pakai APD gitu-gitu tuh, berarti kan kesalahan dari
personal dia gitu Pak. Berarti bersumber dari personalnya dia. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk. Bagaimana cara tadi kan ada sudah terbayang ya permasalahannya itu timbulnya dari perilaku pekerja. Bagaimana cara kita menyampaikan atau edukasi terkait perubahan perilaku? Siapa yang mau berpendapat satu? Catat itu tadi. Ya, tambah. Sudah. Sudah ada. Ayo, siapa lagi? Satu. Bagaimana cara kita menyampaikan edukasi tersebut? Kan ini masalah perilaku nih. Ayo aja. Kan dari pembelajaran kita tadi, kita melihat pekerja dengan latar belakang yang berbeda-beda. Bagaimana cara kita menyampaikan edukasi terkait untuk meningkatkan motivasi bekerja agar berperilaku kerjaman? Terkait DJ. Di sini kesalahan tidak ada yang apa? Tidak akan dimarahi, tidak akan diberi nilai D, ya. Berani berpendapat itu bagus. Oh, secara tegas ya Pak. Terus Apa yang dilakukan untuk memberikan edukasi kepada pekerja tersebut? ya caranya Kan dari pembelajaran kita dari tadi nih udah observasi. caranya pendekatan, terus juga pendekatan bagus. harus saling komunikasi. Saling komunikasi bagus. Apa lagi? Sama harus tegas juga Pak. Harus tegas juga, ya. Pertanyaan dulu ya. Harus ada pendekatan, komunikasi yang bagus dan harus tegas. Oke teman-teman, paham? Baik, untuk hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini, tapi ada tugas di rumah, ya. Ya. Baik, tugas untuk yang tugas di rumah teman-teman, selain tadi teman-teman sudah mempelajari menganalisis lingkungan kerja yang sudah teman-teman turun ya, observasi kemarin itu sudah menganalisis permasalahannya. Di sini pilih salah satu ya dari 3 yang akan menjadi tugas teman-teman. Di sini ada poster psikologis, membuat poster edukasi terkait penyampaian bagaimana cara teman-teman menyampaikan promosi K3 kepada pekerja. Ya, membuat terus yang kedua membuat video pendek ya. Video pendek, lalu teman-teman menggunakan bagaimana cara memakai APD yang benar ya, apa hazard yang ditimbulkan jika tidak menggunakan APD dengan baik. Nah, bisa dalam bentuk video. Terus juga ada juga infografis ya terkait human factor ya. Jadi ada 3 tugas, silahkan dipilih salah satunya. Ini kita kumpulkan di UAS. Oke? Jadi waktunya masih ada 15 hari lagi. UAS ya. Ada pertanyaan? Pilih salah satu saja. Ya. Kalau poster. Tapi posternya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kita menyampaikan informasi itu orang ketiga harus langsung kepada teknis, jangan umum. Ya. Contohnya tadi, kalau kita turun tangga, kita pasang poster situ, ada tangga, kita pasang poster hati-hati. Hati-hati apa? Hah? Hati-hati terpeleset kah? Hati-hati terjatuh langsung kah? Ya, tapi harus hati-hati. Terus ada gambar, kalau di situ apa ketiganya kalau untuk turun tangga? Ada handrail ya, pegang handrail saat turun. Nah, itu kan langsung. Jangan hati-hati ya. Jadi langsung handrail. Oke? Paham? Baik, terima kasih ya atas waktunya yang teman-teman. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Semoga pembelajaran kita pada hari ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sama-sama.